Surat An-Nahl ayat 7 ke surat 268. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bisyiqqil anfus. Illa bisyiqqil anfusi inna rabbakum lara'ufur rahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Wa 'ala Allahi qasdus sabili wa minha jairun walau syaa lahadakum ajma'in. Huwallazi anzala minas samaa'i ma'an lakum minhu syarabun wa minhu syajar. Lakum minhu syarabun wa minhu syajarun fihi tusimun. Yumbitu lakum bihi zar'a waz-zaytuna wan nakhila wal a'naba wa min kulli thamarat. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar.
wa ma dara'a lakum fil ardi mukhtalifan alwanu inna fi dzalika laayatan liqaumin yadhakkarun. Wa huwa alladhi sakhkhara al-bahra litakulu minhu lahman طريا وتستخرجوا منه خلية وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Shadaqallahul azim. Insyaallah kita teruskan makna kata demi kata. Wa tahmilu wa dan tahmilu. Hewan-hewan ternakan itu mengangkut, membawa atau mengangkut asqalakum, beban-beban kalian, ila ke suatu baladin negeri, lam takunu yang kalian tidak mampu, balighihi mencapainya, illa kecuali bisyidin dengan menyusahkan al-anfus diri kalian. Inna sesungguhnya Rabbakum Tuhan kalian la raufun sungguh maha pengasih, rahimun lagi maha penyayang. Ayat 7. Dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya kecuali dengan susah payah. Sungguh Tuhanmu maha pengasih lagi maha penyayang. Wal khayla, dan dia ciptakan kuda, khayl kuda. Wal bighala, dan bagol, yaitu keledai. Bagol ini biasanya peranakan atau anak daripada kuda dan keledai. Al bagol. Wal hamira, dan keledai. Hamir atau himar, keledai. Bagol antara kuda dan keledai. Ditarkabuha, untuk kalian kendarai ia. Wazinatan, dan perhiasan, zinah perhiasan. Wayahlubu, dan dia yaitu Allah menciptakan ma la ta'lamun, apa-apa yang kalian tidak ketahui. Masih banyak lagi ya, yang Allah ciptakan kita tak tahu. Mungkin berada di benua lain, di negara lain. Yang ke-8 ayat 8, dan dia telah menciptakan kuda, bagol, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan
Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Wa 'alallahi, dan hak atas Allah. Qasdu, dia menunjukkan jalan, menunjukkan as-sabili, jalan yang lurus, yang benar. Wa minha, dan diantaranya jairun, ada yang menyimpang. Walau sya'a, dan sekiranya dia berkehendak, lahadakum, niscaya dia memberi kalian petunjuk, ajma'in, seluruhnya. Ayat ke-9. Dan hak Allah menetapkan jalan yang lurus, dan diantaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika dia menghendaki, tentu dia memberi petunjuk kepada kamu semua kepada jalan yang benar. Ayat 10. Huwa, dia adalah alladzi, yang anzala, menurunkan minas samai, dari langit, ma'an, air, itu air hujan, lakum, bagi kalian, minhu, dari sebahagiannya, syarabun, menjadi minuman, wa minhu, dan dari sebahagiannya lagi, sebagian hujan, syajarun, menumbuhkan pepohonan, fihi, di situ, tusimun, kalian mengembalakan ternakan. Ayat 10. Dialah Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuh-tumbuhan, padanya kamu mengembalakan ternakanmu. Yumbitu, dia menumbuhkan, lakum, bagi kalian, bihi, dengannya, dengan sebab air hujan, az-zar'a, tumbuh-tumbuhan, waz-zaituna, dan zaitun, buah zaitun, wan nakhila, dan kurma, wal a'naba, dan anggur-anggur, a'nab, anggur-anggur, wa min kulli samarat, dan dari segala buah-buahan. Samarat itu jamak. Inna, sesungguhnya, fi, pada dzalika, yang demikian itu, la ayatan, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, liqaumin, bagi kaum, yatafakkaruna, yang mau berfikir, Ayat 11. Dengan air hujan itu dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman seperti zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Ayat ke-12. Wasakhkhara lakum, wasakhkhara, dan dia menundukkan, lakum, bagi kalian, al-laila, malam, wan nahara, dan siang, wasyamsa, dan matahari, wal qamara, dan bulan, wan nujumu, dan bintang-bintang, musakhkharatun, dikendalikannya atau ditundukkannya, bi amrihi, dengan perintahnya, dengan aturannya. Inna, sesungguhnya, fi dzalika, pada yang demikian itu, la ayatin, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, liqaumi ya'qilun, bagi kaum yang mereka mengerti. Ya'qilun, yang menggunakan akal. Ayat yang ke-12. Dan dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan binatang-binatang dikendalikan dengan perintahnya.
Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti. Ayat 13, wa ma dara'a, dan dia tundukkan apa yang dia ciptakan, lakum bagi kalian, fil ardi, di bumi, mukhtalifan, bermacam-macam, alwanuhu, warnanya, inna, sungguh, fi dzalika, pada yang demikian itu, la ayatan, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah, liqaumin, bagi kaum yadzakkarun, yang mau mengambil pelajaran, mengambil ilmu. Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi dengan berbagai jenis dan macam-macam warnanya. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau mengambil pengajaran. Ayat 14, wa huwa, dan dia Allah, alladzi, yang sakhara, dia menundukkan, al-bahra, lautan, litakulu, untuk kalian memakan, minhu, darinya, lahman, daging, toriyan, yang segar, yaitu ikan, lahman toriyan, daging yang segar, ikan-ikan. Watastakhriju, dan kalian mengeluarkan, minhu, darinya, yaitu dari laut, hilyatan, perhiasan, seperti mutiara. Watalbasunaha, yang kalian memakainya. Wataro, dan engkau lihat, al-fulka, kapal, mawakhiro, yang berlayar, bihi, padanya, di atas lautan. Walitabtagu, dan agar kalian mencari, min fadlihi, dari kurniaannya, wala'allakum, dan agar kalian tashkurun, bersyukur. Ayat 14, dan dialah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, yaitu ikan-ikan, daripadanya. Dan dari lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu ataupun kapal berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebahagian kurnianya atau rezeki, dan agar kamu bersyukur. Ayat-ayat yang kita pelajari dalam muka surat 268 ini, dalam surat Al-Nahl, sungguh menawarkan berbagai rizki dan manfaat yang Allah sediakan untuk manusia, sama ada yang terdapat di langit, yang terpendam di lautan, yang tertimbus di tanah, ataupun yang ada berkeliaran di atas muka bumi. Ini adalah peruntukan yang Allah berikan untuk manusia. Manfaatnya, kita pelajari ayat 7. Masih ada sambungan lagi daripada ayat sebelumnya. Dalam ayat sebelumnya Allah menciptakan binatang ternak, binatang yang diternak, yang jinak, di mana disebutkan Allah ciptakan itu, di situ ada banyak manfaatnya. Ada binatang ternak yang bulunya itu tebal, dengan tujuan untuk menghangatkan badannya. Tengok saja lembu yang hidup di tempat kita, bulunya tak tebal. Kalau tebal, dia pun tak selesa, sebab tempat kita panas. Semalam saya tengok dalam acara TV, National Geographic,
Lembu-lembu yang hidup di daerah yang sejuk, bulunya itu tebal, macam bulu kambing, bulu domba, tebal. Nah, itu. Begitu juga binatang-binatang lain yang hidup di daerah yang sejuk, kambing kah, lembu kah, ya. Termasuklah unta. Ya. Ada sebagian di Australia yang tempat sejuk, tebal. Ini membuktikan bahwa Al-Quran walaupun ungkapan dalam bentuk satu kalimat menyatakan kebenarannya. Anda boleh kaji, boleh buatkan satu buku aja tentang bulu binatang. Sebab dalam Al-Quran itu sumber ilmu. Saya baca semalam dalam satu artikel, dalam Al-Quran ilmu Allah ini, tintanya itu disediakan, kalau ditulis ilmu Allah dengan 10 lautan. Dalam surah Al-Kahfi 2 lautan tak cukup. Dalam ayat lain dikatakan 8 lautan. 8 lautan digunakan untuk jadi tinta menuliskan buku-buku tentang ilmu Allah. Tak cukup. Artinya betapa luasnya ilmu Allah. Coba bayangkan, kalaulah satu buku yang tebalnya macam ini 1000 halaman, paling tidak menggunakan tinta 1 liter tinta. Ini bukan tinta dakwah pilihan raya. Apa tuh 1 liter umpamanya. Coba kalau kaji ilmu Allah ini, berapa bilion buku yang boleh dihasilkan dengan ilmu Allah yang ada. Dan sepatutnya orang Islam mendahului penulisannya secara ilmiah. Contoh kaji tadi ayat 1-2 kalimat saja. Betulkah Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu dalam binatang ada yang bulunya tebal? Apa hikmah di sebalik? Itu dalam sekalimat itu. Dan manfaat bagi manusia katanya. Ada yang dimakan dagingnya, ada yang diambil tenaganya, ada yang diambil bulunya, macam-macam. Ayat seterusnya yang kita pelajari pagi ini, wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighi. Ya. Katanya, dan ia mengangkut bebanan yang berat yang kamu tak mampu mengangkutnya. Binatang yang digunakan tenaganya untuk mengangkut beban yang berat dari satu negeri ke satu negeri. Kalau kamu mau mengangkutnya pun kamu akan merasa payah. Ada binatang yang memiliki tenaga yang kuat, seperti gajah, balak-balak yang dari hutan dulu ditarik oleh gajah. Satu balak pokok besar, kalau manusia mungkin kena 20-30 orang, oleh gajah, seekor gajah. Sekarang masih lagi digunakan di daerah-daerah pedalaman. Gajah itu hanya tak boleh lari jauh. Kalau boleh lari jauh dari satu negeri ke satu negeri, kuda. Sehingga kuda ini tenaganya kuat, napasnya kencang, napasnya panjang, larinya kencang. Ini bukan kuda hitam. Tak tahu kuda. Ada lagu kuda hitam. Ini membuktikan kuda. Sehingga kekuatan kuda melebihi kekuatan binatang yang lain dari segi multi kekuatan. Kalau gajah bolehlah badannya besar, tenaganya kuat, tapi tak boleh lari kencang. Tapi kuda, sehingga mana-mana engine, ukuran engine, power engine digunakan dengan horsepower, kekuatan kuda. Berapa kekuatan kuda? Tidak buffalo power ataupun elephant power. Nah, itu. Jadi kamu mengangkut barang itu digunakan binatang ternak tadi boleh mengangkut barang-barang ataupun bebanan-bebanan yang kamu tak mampu. Kalau dipaksakan pun, inna rabbakum laraufur rahim. Sesungguhnya Tuhan kalian Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Menyediakan alat angkutan, menyediakan
alat makanan ataupun macam-macam ya. Kemudian disebutkan secara terperinci dalam ayat berikutnya. Wal khaila, dan dia ciptakan kuda khail. Ya, kadang-kadang digunakan khaila untuk kuda perang. Ya, sampai ada surat mengatakan dalam ada surat juz amma itu kuda perang itu al-adiyat wal adiyat dhabha, demi kuda perang yang lari kencang dengan termengah. Anda pelajari kenapa Allah Subhanahu wa taala ya, membuat satu surat perumpamaan kuda perang yang disebutkan dalam 5 ayat pertama. Kuda perang yang lari kencang sampai termengah-engah ya, berbakti kepada tuannya itu, kalau tuannya mau boleh lari sampai mati sampai dobha. Al-muriyati qadha, al-mughirati subha, fa'asarna bihi naq'a, fawasatna bihi jam'a. Dia kalau tuannya mau sanggup berkorban walaupun di waktu subuh. Pergi juga. Dengan semangat larinya itu, fa'asarna bihi naq'a, boleh menaburkan pasir-pasir debu-debu. Apabila kakinya kena kepada kepada tanah ataupun batu yang keras, akan mengeluarkan percikan api. Semangatnya pengabdian kuda. Dan apabila mau menyerang musuh, walaupun di tengah-tengah musuh yang cukup lengkap senjata, dia boleh menerobos. Artinya pengorbanan kuda itu dari segi tenaganya, waktunya, ya, kekuatannya, nyawanya, sanggup berkorban untuk tuannya. Kemudian Allah bandingkan dengan manusia kepada Tuhannya. Innal insana li rabbih lakanud, kata sesungguhnya manusia pada Tuhannya itu sangat ingkar. Dan cukup jauh sekali pengabdian kuda kepada tuannya dengan manusia kepada Tuhannya. Baca dalam ayat itu ambil pengajaran. Oke, di sini sebutkan kuda, ya, bagol, kemudian keldai, litarkabuha wazina. Ada yang dijadikan kalian mengendarainya. Kuda boleh jarak jauh ditempuh. Ya. Bighal walaupun kecil tapi boleh kuat. Ya. Wal hamir begitu juga keledai. Nah, itu motor di padang pasir. Nah, kalau orang Jepun ciptakan motor Honda. Allah sebenarnya lebih awal lagi. Ya. Saya akan baca tafsir di sini. Allah seolah berfirman, ya, Dia telah menciptakan kuda, bagol, dan keledai untuk kamu tunggangi, dan dia menjadi perhiasan. Demikianlah berdasarkan riwayat daripada Qatadah, sebagian ulama mengatakan bahwa ayat ini menjadi landasan keharaman daging kuda berdasarkan riwayat daripada Ibnu Abbas dan Al-Hakam. Tetapi sebagian ulama lainnya menentang pendapat ini dengan alasan bahwa ayat itu hanya menjelaskan kemanfaatan daripada hewan-hewan itu guna memperkuat ketauhidannya dan keagungannya. Maka dalam riwayat Al-Asad dan Ibrahim, daging-daging binatang di atas itu halal dimakan. Udah makan halal, bigol, himar, halal dimakan. Pendapat inilah yang paling kuat karena indikasi keharamannya tidak nampak sedikit pun. Kuda, saya ada pernah makan daging kuda. Kayaknya kuda itu banyak serat.
Jikapun himar jinak itu diharamkan, itu berdasarkan sabda Nabi, dia menciptakan apa-apa yang tidak kalian ketahui. Nah, ada lagi binatang-binatang yang Allah ciptakan tapi kamu takut tahu, nggak tahu katanya. Maksudnya Tuhanmu menciptakan semuanya ini tanpa kalian ketahui tentang apa-apa yang akan akan dipersiapkan untuk menghuni surga ataupun neraka, sehingga tidak terdeteksi ataupun tidak diketahui oleh mata, oleh telinga, bahwa dan juga tidak terlintas di dalam hati sekalipun. Allah ciptakan ada binatang-binatang yang kamu tak tahu, sama ada diciptakannya, kata sebagiannya untuk di surga nanti binatang-binatang yang lucu, ataupun mungkin berhidup di benua lain yang kita tak sampai kepadanya. Ya, itu persiapan ataupun kehebatan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Kemudian dalam ayat ke-9 Allah berfirman, dan Allah dan hak atas Allah menerangkan jalan yang lurus, dan diantaranya ada jalan yang menyimpang, dan jika Dia menghendaki tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar. Pada manusia ada yang mengambil pengajaran, ada yang tidak, ada yang menempuh jalan yang lurus yang benar, Shiratal mustaqim, ada juga jalan yang menyimpang, maghdub dan dhalin. Nah, jalan hidup ini ada 3 dalam surah Al-Fatihah. Ada al-mustaqim, ada maghdub dan dhalin. Jalan hidup dengan yang ditempuh oleh orang-orang yang diberi nikmat. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan hidup yang ditempuh oleh orang-orang seperti para nabi, para rasul, para solihin, para shadiqin, para syuhada. Ada juga yang dhalin, maghdub dan dhalin. Oke, teruskan. Huwallazi anzala minas sama'i ma'an. Kemudian Allah terus di sini, Dialah Allah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Bukan dari langit, ujung langit, tapi dari awan, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Waqi'ah. Air laut yang dipanaskan itu naik ke atas, mungkin kurang lebih 12-13 km ke atas itu berhenti di situ, bertakung di situ, berkumpul di situ, kemudian datang angin disatukan. Jadi berat, akhirnya jadi hujan. Allah yang menurunkan air hujan dari langit bagi kamu. Dan daripada sebagian air yang diturunkan tadi, ada yang menjadi minuman. Tanpa air kita tak boleh minum, tanpa minum kita boleh hidup. Wa minhu syarabun, daripadanya ada tempat syarab. Wa minhu syajarun, dan juga air yang dikeluarkan diturunkan itu menjadi minuman untuk pohon-pohon yang menumbuhkan pohon-pohon. Fihi tusimun, katanya. Di situ kalian mengembalakan ternakan. Ada manfaat. Air yang kita tak minum akan diserap oleh tanah, menyuburkan tanah, kemudian menumbuhkan rumput-rumput. Rumputnya dimakan oleh binatang, binatangnya dimakan oleh manusia. Hanya pusingan gitu ya. Nah, begitu juga disedot oleh akar tumbuh, ya, mengeluarkan buah, buah dimakan oleh manusia. Ternyata yang paling banyak menikmati rezeki Allah itu manusia. Ya. Nah, proses itu, persediaan untuk manusia. Ada yang dimakan, ada jadikan obat, dan lain sebagainya. Kemudian disebutkan dalam ayat ke-11, dengan air hujan itu
itu dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman. Di sini disebutkan tanaman-tanaman seperti zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Nah, ini buahan di negeri lain. Di kita mungkin durian, rambutan, langsa, duku, dan sebagainya. Kalau disebutkan semuanya, Al-Quran harus lebih kebal lagi. Itu. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berfikir. Jangan jauh-jauh kita pergi ke Bota, ke Parit, tengok kebun. Di kebun walaupun 1 ekar ada yang tanam durian, ada yang tanam rambutan, pisang pun ditanam di situ, nangka pun ditanam di situ. Ditanam di tanah yang sama, disirami dengan air yang sama, dibajak dengan baja yang sama, ditanam oleh orang yang sama. Tetapi apabila tumbuh masing-masing tumbuh mengeluarkan buah durian, manisnya yang dimiliki oleh buah durian tidak sama dengan manis dan wanginya yang dimiliki oleh buah rambutan. Begitu juga manisnya buah rambutan tidak sama dengan pisang dan lain sebagainya. Mudah untuk mencari tanda kebesaran Allah. Di situ. Wa zaituna wa nakhla disebutkan zaituna. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berfikir. Kalau di Parit, di Bota, di tempat kita nih sini, jangan fikir nak tanam buah delima. Boleh juga tapi payah. Jangan fikir nak tanam buah kurma. Kalau tanam kurma pun letih saja. Biar di negeri lain. Sebab apa? Sifat tanahnya sesuai, udaranya sesuai. Jadi Allah berikan satu tempat dengan satu tempat ada kelebihan. Wallahu faddala ba'dahum 'ala ba'din. Allah memberikan kelebihan ke satu kepada yang lain. Nah, itu. Bagi ke Genting Highland atau ke Cameron Highland, di sana banyak bunga-bunga cantik kan? Strawberry pun hidup cantik. Kawan kita pun belilah nak tanam di UTP. Jenuh nak jadi, tak akan berbuah. Kalau semuanya boleh tanam itu tak ada komunikasi lah di antara satu dengan yang lain. Oke, seterusnya. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahara. Allah telah menundukkan bagi kalian juga lakum bagi kalian, bagi manusia, peruntukan yang banyak bagi manusia, yaitu apa? Malam dan siang. Malam waktu rehat, siang waktu bekerja. Begitu juga matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintahnya. Walaupun berjuta bintang di langit, masing-masing beredar. Matahari dan bulan tidak ada yang eksiden keburukan. Polis-polis di jalan mengaturkan lalu lintas, jalannya dah lurus dah. Satu highway atau satu lalur, tapi banyak juga eksiden. Dua bintang-bintang di angkasa ni selamat. Kenapa? Allah yang menundukkannya. Wa sakhkhara lakum in bi amrinya inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Kalau tadi yatafakkarun, sekarang ya'qilun. Sesungguhnya pada yang demikian itu, makhluk-makhluk yang ada di ruang angkasa itu, yang demikian itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau menggunakan akal fikiran, ya'qilun, akalnya.
Ayat 13. Dia juga Allah yang mengendalikan apa yang Dia ciptakan untukmu di bumi dengan berbagai jenis dan macam-macam warna. Jenisnya tak terhitung, jenis ada yang pokok-pokok menjadi obat, ada yang jadi makanan, ada yang jadi bahan binaan, bahan pakaian, macam-macam. Begitu juga warnanya. Mukhtalifan alwan, warnanya yang berbeda-beda. Ya, hitam, kuning, putih, macam-macam. Ya, warna yang dimiliki oleh bunga contohnya. Ya, bunga macam-macam warnanya. Bukan hanya warna yang menarik, tapi ada potensi dalam bunga itu wangi. Manusia boleh buat bunga kertas meniru warnanya, tapi tidak memiliki wangi. Maklum bunga kertas kan, itu buatan manusia. Nah, itu alwan dihubungkan dulu dengan akhirnya inna fi dzalika laayatan liqaumin yadzakkarun. Sungguh pada yang demikian itu, pada tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan yang berbagai warna, ya, sungguh menjadi tanda kebesaran Allah. Bagi siapa? Liqaumin yadzakkarun, bagi kaum yang mau mengambil pengajaran. Ada yatafakkarun, berfikir, yaqilun, berfikir dan berzikir, menggunakan akal, yatadzakkarun dan berzikir. Ada berfikir, ya, tafakkarun tadi, ya, menggunakan dan yadzakkarun, berfikir dan berzikir. Wa huwa alladzi sakhara al-bahra. Kemudian Allah ceritakan lagi ayat yang ke-14 ini tentang lautan yang luas terbentang. Lautan yang luasnya itu 2 kali ganda daratan. Yang kelamaan akan bertambah lautan. Ya, sebab panas matahari akan bertambah mencairkan kutub utara ke selatan, kutub utara ke selatan, sehingga menjadi cair. Air laut akan naik, mana-mana negeri yang rendah akan mulai terendam. Disebutkan dalam ayat ini, dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar, yaitu ikan-ikan. Manusia tak pernah pun buat menternak di lautan, tapi tinggal ambil aja berbagai beratus berpuluh jenis ikan di lautan yang tak tanam. Sehari berapa ton. Saya dulu dijemput untuk ceramah di tempat pendaratan ikan, lembaga ikan Malaysia, di Lumut. Sebelum Lumut itu ada di situ. Katanya sehari dibawa ikan 17 ton. Saya katakan ini diambil dari lautan Pangkur ya? Oh, tidak usah. Di Pangkur tempat kita nih katanya hanya untuk orang setiawan aja. Untuk diedarkan ke negeri Perak itu diambil dari lautan Cina Selatan dan dari Indonesia. Coba bayangkan sehari 17 ton. Hari-hari. Nah, itu. Kalau lana ditanam sebesar mana, berapa modal untuk ternak itu? Tapi ini ambil aja. Allah sediakan. Kalau pergi Anda 2 bulan yang lepas saya pergi ke KK Kota Kinabalu, di kampung air itu, petang-petang malam-malamnya bakar ikan, macam-macam ikan bakar. Tak habis-habis. Yang makan di pinggir laut itu banyak sekali. Masih kalau Anda besok lusa pergi pun tak akan habis lah. Banyak lagi. Balik dari situ nak pergi malam-malam ada pasar malam, dijual berbagai mutiara. Beli satu ketul 5 ringgit, 10 ringgit, macam-macam. Disebutkan dalam ayat ini
Katanya disediakan daging yang segar, yaitu daging ikan. Wa tastakhriju minhu hilyah talbasunaha, dan Allah keluarkan daripada lautan tadi ya, hilyah itu perhiasan di antara mutiara. Talbasunaha, yang kalian memakainya, perhiasan. Ada beberapa orang yang banyak jadi kaya raya sebab jadi tokai ikan. Kaya raya disebabkan oleh jual mutiara tadi. Tak disebutkan lagi ada rumpai laut. Nah, rumpai laut yang boleh jadikan kolagen. Nah, saya bukan iklan kolagen ini. Itu masih banyak lagi. Ya. Watarul fulka. Selain itu juga kamu lihat katanya kapal yang berlayar di lautan, litabtagu min fadli. Petronas saja mengangkut hari-hari minyak mentah berapa ribu barel dari satu tempat ke tempat. Kalau nak gunakan jalan raya barangkali jalan raya yang macam mana yang boleh menampung berat itu. Kalau menggunakan tayar, berapa puluh tayar digunakan untuk mengangkut satu kontainer minyak. Nah, tapi di lautan tak perlu tayar, tak takut pancet tayar, tak payah pikir tentang nak tampal lekok-lekok di jalan, lebih jimat lagi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kapal yang berlayar padanya, dan agar kalian mencari dari kurniaannya, cari rezeki, gunakan pelayaran. Wala annakum tashkurun, semua itu dari binatangnya, dari tumbuh-tumbuhannya, daripada buah-buahannya, daripada lautnya, daripada ikannya, daripada mutiaranya yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah supaya kamu bersyukur, supaya manusia banyak bersyukur. Nikmat Allah tak terkira. Maka jelaslah dengan satu muka surat yang kita pelajari itu nikmat Allah banyak. Dalam ayat lain surat Ibrahim dulu kita pelajari, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu mau menghitung nikmat Allah, tidak akan terhitung. Bukan sebab kita bodoh, bukan sebab kita tak boleh hitung, karena banyaknya nikmat sehingga tak terhitung. Nah itu. Maka yang perlu nikmat dah banyak, yang Allah kehendaki bersyukur. Nikmatnya banyak, syukurnya kurang. Kadang-kadang manusia tak bersyukur, nikmat banyak, syukur kurang, komplain yang banyak. Komplain itu tak kena, ini tak kena, itulah ya, tabiat manusia yang tidak bersyukur. InsyaAllah kita sambung kemudian hari besok. Kita teruskan lagi. Ini belum cerita lagi tentang tajuk surat nih. Tajuk surat itu apa? Ya, an-nahru, apa tuh? Lebah. Nah, lebah menyediakan makanan yang berkhasiat, menyediakan obat bagi manusia. Sumbangan lebah bukan sedikit, banyak. Nah, boleh menyehatkan badan, boleh menyediakan makanan dari lebah, dari perut lebah, ya, dan pengajaran di situ. Saya semalam baca satu artikel, katanya di 4 berkurangan penyediaan makanan untuk obat manusia berkurang. Sebab apa? Sebab gara-gara semua manusia menggunakan handphone. Karena dalam handphone itu menggunakan gelombang. Lebah dah lama menggunakan gelombang. Gelombangnya terganggu oleh gelombang handphone. Gelombang IT. Anda boleh kaji. Baru saya baca kesan kepada alam, kepada makhluk lain. Kita hebat sana, boleh berkomunikasi jauh dan sebagainya. Ternyata mengganggu kepada kehidupan dan kekurangan. Benar tak benarnya Anda kajilah, bukan tugas saya.
Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.